Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Kita masuk ke bagian berikutnya untuk turunan ini, yaitu turunan berbentuk Y sama dengan Fx berpangkat N. Artinya kita akan menggunakan aturan rantai dalam menyelesaikan turunan berikut ini. Mari simak materinya ya. Jika Y sama dengan Fx berpangkat N, maka di sini cara kita menurunkannya sama seperti fungsi aljabar, di mana yang kita turunkan terlebih dahulu itu adalah pangkatnya ya. Berarti si N maju ke depan dikali dengan fungsi Fx-nya, fungsi trigononya, dengan berpangkat N kurang 1, karena dia turunan, pangkatnya berkurang, lalu dikali dengan turunan pertama dari fungsi Fx-nya, yaitu fungsi trigono itu sendiri. Jadi tidak jauh berbeda dengan rumus aturan rantai fungsi aljabar ya. Nah, kita langsung saja coba mencari contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah turunan dari fungsi berikut yang A, yaitu sin kuadrat dari X tambah 5. Oke, di sini maka Y aksennya yaitu kita turunkan terlebih dahulu 2 dikali sin untuk X ditambah 5, lalu kita kali turunan dari trigononya, turunan sin yaitu cos dari X tambah 5, lalu dikali lagi dengan turunan dari sudutnya. X tambah 5 turunannya adalah 1 ya. Jadi di sini kalau kita uraikan, si 2 ini adalah turunan pangkat, turunan dari pangkatnya. Kemudian di sini pangkat 1 jadinya karena dia awalnya berpangkat 2 ya, pangkatnya berkurang 1. Lalu dikali dengan cos, di mana cos merupakan turunan dari fungsi trigononya. Kemudian dikali dengan 1. 1 adalah turunan dari sudutnya, X tambah 5. Jadi ini adalah urutan dalam mencari turunan dari fungsi aturan rantai. Nah, lalu kita sederhanakan. 2 sin X tambah 5 dikali cos X tambah 5 dikali 1. Kamu masih ingat dengan materi rumus sudut rangkap waktu kelas 11? Di mana sin dari 2 alfa itu rumusnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Sekarang kita punya 2 sin X tambah 5 cos X tambah 5. Berarti ini sama juga dengan sin dari 2 kali X tambah 5. Jadi di option nggak akan pernah muncul nanti bentuk yang seperti ini. Pasti harus dirubah menjadi rumus sudut rangkap, yaitu sin dari 2x, ini 2x ditambah 5 kali 2, 10 ya. Jadi turunan akhirnya Y aksen adalah sin dari 2x tambah 10. Next, untuk Y sama dengan 4 cos pangkat 3x. Maka turunannya pertama kali kita majukan ke depan si 3-nya ya. Di 4 dikali 3 dikali cos kuadrat X. Jadi kuadratnya tinggal 2 karena tadi 3 berkurang 1. Dikali dengan turunan dari cos yaitu min sin X. Turunan dari X saja yaitu 1. Berarti ini sama juga dengan 12 cos kuadrat X, minnya taruh ke depan, sin X. Nah, kalau seandainya tidak ada muncul seperti ini, kita arahkan dia ke rumus sudut rangkap, di mana rumus sudut rangkap adalah 2 sin X cos X, sehingga kita mempunyai sisa yaitu supaya dia min 12, maka dikali lagi dengan negatif 6. Supaya cosnya kuadrat dikali lagi dengan cos X. Maka Y aksennya menjadi 2 sin X cos X yaitu sin 2X dikali dengan negatif 6 taruh di depan dikali lagi dengan cos X. Jadi negatif 6 sin 2X cos X. Itulah jawaban untuk soal yang D.
Contoh yang kedua, jika GT sama dengan tan kuadrat T dikurang akar dari sekan 5T, maka nilai dari G aksen pi per 3 adalah. Nah, kita coba turunkan satu persatu ya. Pertama, untuk G aksen T itu adalah, kalau tan kuadrat berarti 2-nya maju ke depan dulu, tannya tinggal berpangkat 1. 2 tan T dikali dengan turunan dari tangen, yaitu sekan kuadrat T dikurang. Nah, ini cara cepat menurunkan akar. Apakah Anda masih ingat bagaimana cara cepat menurunkan akar? Jika sebuah fungsi sama dengan akar fx, maka turunannya adalah turunkan yang di dalam akar dulu per 2 kali akar dari soal itu lagi. Jadi kita akan menggunakan cara seperti itu dalam menurunkan bentuk akar ya. Nanti turunan dari sekan 5T adalah 5 kali sekan 5T dikali tan T per 2 kali akar dari sekan 5T lagi. Nah, jadi kira-kira seperti ini cara menurunkannya untuk G aksen T. Namun di sini yang diminta adalah G aksen dari V per 3. G aksen dari V per 3 berarti kita tinggal substitusikan ke sini ya. 2 kali dari tangen V per 3 dikali dengan sekan kuadrat V per 3 dikurang 2 kali sekan 5T, berarti 5V per 3 tan V per 3 per 2 kali akar sekan 5V per 3. Oke. 5V per 3 sudutnya adalah 60, berarti akar tangen dari 60 itu adalah akar 3, sekan dari 60. Kalau cos 60 itu kan setengah ya. Sekan adalah kebalikan dari cos, berarti sekan 60 itu adalah 2. Berarti kalau sekan kuadrat adalah 4. Dikurang 2 kali dari sekan 5V per 3. 5V per 3 itu sudutnya adalah 300. Berarti di kuadran keempat, cos sekannya sama dengan sekan 60. Dan dia juga bernilai positif. Dikali 2, dikali tangennya tadi akar 3 per 2 kali akar sekannya tadi nilainya 2 ya, berarti 2 akar 2. Kalau kita sederhanakan ini menjadi 8 akar 3 dikurang 4 akar 3 per 2 akar 2. Bagian ini kita samakan penyebutnya dulu. Jadi kalau sama-sama 2 akar 2, ini menjadi 2 kali 8 jadinya 16 akar 6 dikurang 4 akar 3. Ya. Lalu kita kali dengan akar 2 per akar 2 karena nggak boleh ada penyebut dalam bentuk akar. Jadinya 16 akar 12 kurang 4 akar 6 per 2 kali 2 yaitu 4. 16 bagi 4 masih kita bisa sederhanakan, berarti 4 akar 12. Akar 12 itu adalah 2 akar 3 dikurang akar 6. Jadinya 8 akar 3 dikurang akar 6. Itulah jawaban akhir untuk G aksen untuk V per 3. Contoh yang ketiga, diketahui HA yaitu cos kuadrat dari A tambah 2 per sin dari A kuadrat. Tentukan turunan dari fungsi H. Karena dia di sini dalam bentuk pembagian, maka kita harus pisahkan U dan V-nya. Untuk si U, yaitu cos kuadrat dari A tambah 2, maka turunan dari U itu adalah 2 kali dari cos A tambah 2 dikali turunan cos yaitu min sin A tambah 2 dikali dengan turunan A tambah 2 yaitu 1. Atau lebih sederhana, 2 cos A tambah 2 sin A tambah 2. Kita arahkan ke rumus sudut rangkap. Ini sama juga nilainya dengan sin A 2 kali sin
sin 2 kali A tambah 2, ada min di depannya, atau min dari sin 2A ditambah 4. Sedangkan si V itu adalah sin dari A kuadrat, maka V aksennya hati-hati yang kuadrat di sini adalah sudutnya, bukan fungsi trigononya ya. Berarti turunan dari sin A kuadrat, turunan fungsi sinnya menjadi cos A kuadrat dikali dengan turunan A kuadratnya itu adalah 2A. Jadi V aksennya itu 2A cos A kuadrat. Maka turunan dari fungsi H itu adalah tidak susun dalam rumus U aksen V. U aksen berarti min sin dari 2A tambah 4 dikali U aksen V. Sin A kuadrat dikurang U cos kuadrat A tambah 2 dikali V aksen 2A cos A kuadrat. Per V kuadrat. Jadi sin kuadrat dari A kuadrat. Nah, masih bisa kita sederhanakan bentuknya. Berarti min sin dari 2A tambah 4 dikali sin dari A kuadrat dikurang 2A cos kuadrat A tambah 2 kali cos A kuadrat per sin kuadrat dari A kuadrat. Gitu ya, cara menurunkan jika dia dalam bentuk pembagian U per V. Demikian dulu materi untuk pertemuan ini, yaitu aturan rantai dari turunan fungsi trigonometri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.